Shalom dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menjadi bagian kita. Jejak Sabda kembali di dalam penelusuran kebenaran firman Tuhan sejak mulanya. Dan juga ini akan mengantar kita kepada pembukaan hari Sabat, memasuki jam-jam yang istimewa pada saat ini. Sebelum kita lanjut memulai penelusuran Jejak Sabda kali ini, mari kembali kita minta kekuatan dari Tuhan. Bapa di surga, saat mana kami akan melanjutkan penelusuran kebenaran firman Tuhan melalui jejak sabda yang ada di dalam Kejadian pasal 3 ayat 10 sampai 13. Kiranya Allah Roh dapat membuka pikiran kami dan memberikan hati yang menurut untuk kepentingan kami dan kemuliaan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelumnya kita telah melihat bahwa surga selalu yang memulai atau berinisiatif untuk mencari kita. Bahkan saat mana kita mencoba bersembunyi, oleh karena kita menjadi korban akan obsesi yang keliru, yang menuntun kepada dosa yang memisahkan kita dari Tuhan. Kita lanjutkan jejak sabda saat ini, di dalam Kejadian pasal 3, ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Ayat yang ke-11. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Ayat yang ke-12. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Ayat yang ke-13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Kalau kita lihat ayat 10 sampai ayat 13 sebagai lanjutan dari ayat-ayat sebelumnya, ini adalah percakapan, lanjutan tentunya antara Tuhan dan Adam juga Hawa. Pada ayat 10 kita melihat respon Adam ketika Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Nah, saat mana Tuhan menegur Adam lewat bertanya seperti itu, apa yang menjadi respon Adam menarik? Ketakutan dan rasa bersalah yang menguasai Adam, sehingga dia bersembunyi. Namun sayangnya, gantinya mengambil tanggung jawab, Adam justru menyalahkan orang lain. Adam menyalahkan Hawa, dan bahkan secara halus menyalahkan Tuhan. Karena memberikan Hawa, karena telah memberikan Hawa kepadanya. Ingat, Adam menyalahkan Hawa. Dan bahkan secara tidak langsung dia menyalahkan Tuhan karena telah memberikan Hawa kepada Adam. Nah, perhatikan ayatnya yang dikatakan, "Perempuan," ucapan Adam, "perempuan yang kau tempatkan di sisiku." Ini sangat berbeda dengan jejak sabda yang telah kita lihat, yang telah kita temukan di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-23. Berkata, ini adalah respon Adam ketika dia mengetahui dia ada pasangan, penolong yang lain. Kejadian 2 ayat 23, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Jadi seolah-olah ketika suasana baik saja kita merasa diberkati. Kita merasa Tuhan bersama dengan kita. Tapi ketika ada persoalan, kita menyalahkan orang lain, bahkan Tuhan sendiri. Menyalahkan itu, saudara, adalah reaksi alami terhadap rasa bersalah. Namun, penyembuhan dimulai saat kita berhenti menyalahkan orang lain dan mulai mengakui tindakan kita. Tuhan tidak mengajukan pertanyaan untuk mempermalukan Adam dan Hawa, tetapi untuk menuntun mereka kepada pengakuan dosa dan pemulihan. Mudah memang untuk menyalahkan yang lain, pribadi, orang-orang, keadaan, bahkan Tuhan sendiri atas kesalahan atau kegagalan kita. Namun, pertumbuhan sejati terjadi saat kita dengan rendah hati berkata, "Saya bersalah." Hari ini, renungkanlah suatu area dalam hidup kita, hidup Anda, di mana Anda tergoda untuk menyalahkan orang lain. Mintalah kepada Tuhan keberanian untuk mengambil tanggung jawab dari kasih karunia untuk memperbaiki keadaan. Ingat, kita seringkali merespon dengan melihat
di luar sana. Tetapi panggilan kepada Adam itu adalah panggilan secara pribadi untuk datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari berdoa. Bapa di surga, Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk berbalik. Kami seringkali juga menyalahkan situasi, menyalahkan orang di sekitar kami. Tapi kami harus lebih dewasa di dalam pertumbuhan iman. Saat manakala kami mengakui ada kesalahan di pihak kami. Bantu kami Tuhan untuk terus bertumbuh dengan mengakui hal-hal yang perlu kami akui dan meninggalkan semua hal-hal yang perlu kami tinggalkan. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.